Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mbah Dugut Elektro. Hari ini saya akan merakit atau membuat saple untuk kipas angin kecil yang nanti akan saya pasang di shortbox, karena shortbox kita untuk alat-alat TV digital itu kan mudah panas. Nah, ini hari ini saya akan membuat saple atau regulator atau yang mengeluarkan tegangan 12 volt dari AC, nanti mengeluarkan tegangan 12 volt DC. Nah, skemanya seperti ini, baru saya buat skema ini. Skemanya di bawah ini ada ya, ini. Jadi ini pertama dari inputnya ini bahannya 1 R ini saya buat 2 watt tadi. Saya kalau bisa ya paling kecil setengah watt, karena nanti ya agak besar dari listrik ke sini kan agak besar, merupakan hambatan yang panas, memerlukan tegangan yang besar. Akhirnya ini saya kasih 2 watt, saya kasih 330k. Sebetulnya 100k bisa, 220k bisa, sampai 1M. Nanti tergantung yang sini hasilnya. Kalau dikasih 1M nanti mungkin sini menghasilkan antara 5 volt, kurang lebih 5 volt, 6 volt, 7 volt. Tapi kalau 100k nanti bisa 15 atau 17 volt. Nah, karena itu ini saya kasih 330k atau mungkin 470k, itu biasanya keluar 12 volt, bisa. Kemudian di jumper atau di paralel ya dengan keramik ukurannya juga harus puluhan ya, ratusan k, nggak boleh kecil. Seperti ini saya kasih angka 224 itu podo karo ya, sama dengan 220k. Jadi 224 itu ya 2204 podo karo 220k. Atau pakai yang ini bisa 684, nanti 680k. Makin besar ya, makin besar keramiknya, makin besar ini juga menghasilkan tegangan besar, karena ini biasanya fungsinya untuk menyimpan atau menahan. Keramik ini menahan tegangan sementara ya. Konsepnya cedik nih hilang ya, ini jadi bisa membantu kekuatan R ini. Jadi Anda pakai 10104 pun bisa ya, nggak apa-apa ini. Kemudian diodanya ini juga 2 macam, ini dioda ini pakai 440 IN404 ya, juga bisa 404 bisa. Kalau ini karena dari tegangan listrik sudah ada 10, maka saya gunakan 4007 ya. Ini barangnya ini. Terus kemudian disusun atau diatur harus yang dibuat yang segi 4, sudah 4 itu seperti ini. Caranya sudah bisa Anda ya, merakitnya seperti gambar. Yang saya beri strip hitam ini, kalau di aslinya ini stripnya putih ini. Nah, ini ada stripnya putih. Nah, ini stripnya putih ini. Jadi yang ada stripnya putih nanti ini untuk plus. Yang strip putih, gandeng strip putih diuntir. Kemudian strip yang enggak ada stripnya juga enggak ada stripnya diuntir jadi siji. Nah, ini jadi min nanti. Yang tanpa strip jadi min, yang ada stripnya plus. Kemudian yang tidak ada stripnya, yang satu ada stripnya, yang satu tidak. Iki yang ada stripnya, satu tidak. Ini nanti ke AC atau input dari tegangan AC ini, seret ini. Nah, jadi nanti kabel yang satu langsung ke dioda, kabel yang satunya nggak apa-apa, kita balik min atau plus nggak masalah, karena AC itu min plus sama. Ini yang satunya dihambat R330k, terus di paralel dengan keramik ini. Nah, kemudian kalau sudah ini, jangan lupa setelah ini pasang elko.
Nah kalau untuk kipas angin elko-nya paling enggak ya 1000 mikro. Nah kalau hanya LED saja, entah hanya untuk LED, nanti elko-nya kecil aja nggak apa-apa, 100 mikro apa 220 mikro itu nggak apa-apa. Karena untuk kipas angin juga memerlukan tenaga juga besar, maka paling sedikit elko-nya ini 1000 mikro paling kecil, syukur 2200. Kalau voltnya ya karena wattnya hanya 12, pakai 25 bisa, 35 bisa, 50 bisa. Nah, 50 harganya agak mahal ya, cari yang 25 volt atau yang 35 volt. Dan jangan terbalik elko-nya ini, saya beri tanda plus min ini ya, plus karena oleh gandeng dioda yang tadi ada strip-stripnya itu plus, terus yang min ini, yang min gandeng jadi satu dengan yang dioda yang min tadi ini. Nah, kemudian nanti ini yang ke AC ya, atau ke kipas angin nggak AC ya. Ya kalau ini nanti sudah nggak boleh terbalik, karena setelah melalui dioda, karena dioda fungsinya penyearah. Jadi penyearah atau pengatur arah. Searah min plus nggak boleh terbalik. Kalau saya AC itu mulak-malik nggak apa-apa. Nah padahal kipas angin juga demikian, nggak terbalik, ada yang mau putar, ada yang mutar terbalik ada. Terus nanti saya membuatnya, maaf kalau ini hanya contoh dioda tadi saya kasih ini. Nanti saya membuatnya di sini ini. Saya mau memakai PCB lubang, PCB-nya hanya lubang-lubang saja. Ini elko-nya ya, ini. Nah, ini elko saya pasang, semua sudah saya pasang, saya rakit. Terus ini diodanya saya rakit di sini. Nah, ada stripnya ini, pokoknya persis itu ada di sini keramiknya ini. Nah, dan R-nya 330K. Diodanya 4 ini, terus baliknya seperti baliknya. Nah, di sini di elko-nya saya beri tanda min plus, Anda melihat ya. Yang ini ada stripnya ini min ini. Terus yang enggak ada stripnya plus ini, saya kasih tanda plus ini, plus min, nanti di output ini, nanti outputnya yang ke kipas angin atau ke LED. Terus ini tadi ini saudaranya dioda papat tadi ini yang ada stripnya yang plus, yang enggak ada stripnya yang min ya. Nanti bisa sembarang ngerakitnya sembarang. Ini PCB asli, PCB kayak ini, PCB borong-borong seperti ini, nanti hasilnya wali yang ini. Nah terus ini Anda lihat yang saya tulis si AC ini AC nanti yang dari listrik, kabel dari listrik ini, yang satunya ini. Nah ini satunya ini AC, gak genah ya. Dibalik ini. Nah ini ada tulisannya AC, ada dari listrik. Ini ya AC dari kabel listrik dua, nanti dapat yang satu sini, satu sini. Nah udah hasilnya nanti kita coba. Kemudian ini ya skemanya jangan sampai hilang mungkin. Terus nanti ini mesin ini kalau sudah jadi, nanti saya gabungkan ke sini, ini shotboxnya ini. Ini nanti listriknya juga ambil dari ini, jadi kabelnya dari stok ini. Nanti ini dimasukkan dalam sini. Ini yang sudah jadi komponennya saya masukkan di sini. Saya totoning gini ya, totoning ini di lem. Nah akhirnya kelihatan gini nanti seperti ini. Nah kabelnya sudah sini. Terus nanti kabel dari AC-nya, dari listriknya nanti jadi satu dengan ini. Kalau bisa nanti disatukan dengan on off nya. Kalau sini on kembali on off, on out, makanya nanti dijadikan satu dengan bawah sana, karena ini on off nya dari atas ini juga. Ini on off nya dari sini nih. Nah ini on off nya dari tegangan langsung. Jadi nanti kalau kita ini disudar yang sorkono, ini yang ke bawah sini, sudar yang kini enggak pas, jadi ikut on off nya di satu. Terus nanti kipas anginnya nanti saya taruh di atasnya. Terus tutupnya kita lubang, karena kipasnya kalau di bawah ke dimasukkan dalam nggak cukup.
ini tutupnya shortbox kita lubang. Nah bolong ini bolong ke blender, oke blender ke bolong blender dibolong pakai apa namanya ya persegi itu ya, lubangnya persegi aja, kaca gergaji besi ya boleh sembarang, pokoknya bolong persegi apa dibolong bundar. Nanti kipasnya ini saya ambil dari bekasnya komputer, dari aksesornya komputer, kok aksesornya prosesor komputer saya ambil ini 12 volt ini. Mengapa saya ambil ini? Karena yang tipis, cari yang tipis itu suaranya halus, ini suaranya halus. Jadi semuanya bekas ini, kipasnya bekas, kemudian elko-nya ya bekas. Ini nanti dikasih sini ya, ditumpang ning dure ya, ditaruh di atasnya tutup shortbox ini, kemudian ini dikasih double tip. Ini saya kasih ini double tip ini. Nah ini dikasih double tip, terus template ini toy, template ini gini. Pas diatur toto podo, les podo jantep nih. Nah ini aja. Nah ini nanti seperti ini, kabelnya di sini karena saya taruh, dan bagian atas nanti kan kejepit sini, ini kan atasnya nyepit, maka dimasukkan lubang sini. Nah masukkan lubang sini, ini ada lubang masukkan sini, nanti olehin dulu nih dalamnya ini ya, seperti ini kabel ini gini, sisih ini. Nah nanti kalau sudah gini, kabelnya sudah di sini. Nah sudah di sini nih. Nah sudah, ini untuk mencoba saya kasih di luar dulu ya, kasih di luar kabelnya ya, kabel konco bose ini saya solder dulu. Ya dikasih timah dulu, jangan lupa kabel yang mau disolder, kabelnya juga dikasih timah dulu, ini biar mudah, lengket dan cepat, dan hasilnya nanti baik. Kalau sudah ada timahnya, langsung ini yang kuning, warnanya kuning, ini plus, kayak logo yang plus ini ya, nih yang plus ke plus. Kemudian yang ini min. Nah kemudian yang ke listriknya saya carikan kabel. Nah kabel yang lepas ini, ya, ini yang jacknya ke listrik pakai ini jacknya, yang lepasin ujungnya. Nah kita sudah sini AC in tadi, yang in, AC in. Nanti jangan lupa, jangan dipasang dulu sebelum diapo ya. Nanti ini kabelnya ini saya lepas dulu salah satu sebelum dikasih kipas angin, dikasih kipas angin, nanti dilepas dulu salah satu. Ini plusnya saya lepas, nanti diapo dulu, tegangannya berapa nanti ya.
Ini udah kelihatan ya, kecil. Di sini aponya. Aponya kelihatan ya, ditaruh di DC 20 aja. Aponya apo digit diputar DC 20. Udah, ini saya coba saya tancapkan ke listrik ini ya, saya pasang ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita apo min sini, probo merah, probo hitam di min, probo merah di plus. Perhatikan jarumnya berapa saja. Kok besar sekali ya, si gede. 38, masih 38, karena kerapnya saya kasih keramik yang 680K. 38 ini terlalu besar. Nah, oleh karena itu jangan dikasih kipas angin dulu. Nanti R-nya ditambahi ya, supaya nanti menghasilkan 12 volt, R-nya ditambah besar. Ini 330K, paling enggak ya dikasih yang 470 apa 680K itu. Coba saya carikan dulu R-nya. Yuk kita lanjutkan untuk merakit adaptor tanpa trafo tadi yang digunakan untuk kipas angin pada softbox mesin alat TV digital karena mudah panas. Dan tadi ternyata saya ganti R-nya juga sudah mau putar, tapi hanya sebentar. Ternyata tegangan yang saya cek tadi 38, setelah diberi beban kipas angin langsung turun, langsung menjadi 0. Jadi yang menentukan bisa untuk kipas angin itu keramiknya. Jadi keramiknya yang saya tulis pada skema ini, yang saya tulis pada skema ini ya, 68224 atau 684. Ini makin besar keramiknya yang saya cari ya, yang kita pakai nanti yang makin besar, mungkin 684 atau mungkin ada yang 984 atau 9 piro ya, atau 104 gitu ya kalau ada. Jadi akhirnya ini 684 saya paralel 4 kali. Ini saya tulis paralel 4 atau 5 kali. Kalau di paralel 4 bisa mencapai 12 volt. Kalau sebelum diberi beban itu 38 baru turun set. Setelah kita paralel itu bisa bertahan terus, bisa kipas angin bisa putar, tapi hanya berapa, kalau saya kasih 2 tadi hanya 3,5 volt. 2 keramik menghasilkan 3,5 volt. Kemudian saya tambah satu lagi 3 menjadi 8, 6 menjadi 6 menjadi 6 jadi 6, berapa, hampir 7 itu kalau saya 4. Kemudian saya S3 ya, saya jadikan 4, saya tambah 1 akhirnya 4, itu bisa 10 volt. Nah, oleh karena itu nanti kalau membutuhkan tegangannya makin besar, keramiknya di paralel makin banyak. Kalau hanya 684 atau 394 ya. Ini tadi yang menghasil 4 biji menghasilkan 10 volt, itu yang 3 ini. Nah, ini yang 394 3 biji, kemudian yang 684 1 biji. Ini sudah menghasilkan 10 volt. Ini saya paralel seperti ini. Nah, akhirnya cukup enggak, ini cukup nih. Ini saya paralel di sini ya. Ini hasilnya. Yang penting nanti kaki-kaki diudah jangan lupa aja sampai
muka kecepit elko apa kecepit keramik malah tuh yang itu ya tuh di tengah itu kakinya dioda nanti malah ketempuk ya, hati-hati. Setelah kalau ingin paralel seperti ini nanti Anda bisa membuat tempatnya lebih besar. Karena saya nanti dimasukkan dalam box shotbox, maka saya buat kecil ini harus bisa masuk. Nah, nanti gini notone gini orang rumah ini. Saya balik seperti ini, saya balik ini. Nah ini. Jadi teman-teman, saya ulangi, yang menentukan besar kecilnya tegangan dan bisa untuk motor, untuk kipas angin itu diperbanyak. Keramik 684 atau 394 di paralel lebih banyak. Mengapa di paralel? Keramik dan elko kalau di paralel itu mikronya makin besar atau bertambah besar, tapi voltnya tetap. Upama paralel dari elko 1000 mikro 50 volt, terus di paralel 4, min oleh min plus oleh plus, namanya paralel. Itu mikronya bertambah kali 4, berarti mikronya ada 4000 mikro. Kalau voltnya tetap 50. Kalau keramik juga sama. Keramik ini 394 di paralel 4 kali. Ya 394 kali 4 besarnya mikro. Tapi voltnya pokoknya 250, ya tetap 250. Karena ini ada hubungannya dengan listrik, maka cari keramik yang paling kecil 250 voltnya. Syukur bisa 400 atau berapa ya. Pokoknya paling kecil 250 karena listrik kita kan 220, kadang 230. Sekarang untuk daerah Kediri itu sudah 230 untuk listriknya, tegangannya. Kemudian untuk R-nya tetap 330K ini saja tetap. Kalau R-nya dimakin kecil maka R-nya nanti panas. Mau diganti 10K atau 22K, R-nya panas nanti. Makanya paling kecil 100K, R-nya paling kecil 100K. Terus kalau bisa wattnya ya 2 watt, karena R-nya itu paralel dengan keramik. Dan ininya tetap, diodanya tetap, elko-nya ini juga tetap. Nah demikian ini hasilnya. Saya buat paralel ini. Mari kita tinggal untuk memasangnya. Dan nanti untuk masangnya saya masukkan di stop box seperti ini ya. Nanti saya masukkan di dalam sini. Nah ini jadi enggak gini. Nah ini dikorup nih balik, nanti tutupnya bisa masuk tutupnya. Nah ini nanti tutupnya bisa masuk, tutupnya bisa nutup rapat, yang depan bisa masuk, terus bisa normal lah tutupnya. Terus nanti dari listriknya diambilkan dari sini, diambilkan dari sini. Nah sekarang dicoba dulu. Saya kasih kipas yang besar ini, nanti kipasnya kan ini, kipasnya yang ini saya coba kipas yang besar ini, lebih besar. Ini punyanya power, kalau ini tadi punyanya komputer. Nah kalau yang besar aja kuat, nanti yang kecil berarti sudah kuat. Baik, ini saya setir dulu. Jangan lupa ya, min hitam, min oleh min, elko ya, di elko. Jangan di keramiknya ya, tapi di elko nya ya. Ini hitam oleh min, yang merah oleh plus. Kalau yang punya komputer nanti yang kuning dapat plus, yang hitam min. Terus yang ke listriknya, ini dari listrik, kabel listrik ini. Maaf ini jauh tempatnya, untuk cilik gambarnya gak apa-apa wes. Yang saya ini, yang sini ini. Di R dan keramik di salah satu kabel, bukan dua-duanya. Kalau ingin paralel keramik ya keramik saja ya, R-nya tetap 1. R-nya tetap 1, keramiknya 4 atau 5 atau 6.
tinggal butuh berapa. Kalau butuh 12 volt kira-kira 5 kali 394 itu 5 kali sudah 12 volt. Kalau sebelum diberi beban itu 38 volt. Setelah diberi beban langsung seret ya, seperti TV kalau playbacknya dilepas harus dikasih drop 100 watt, karena kalau nggak ada bebannya itu 150 plusnya. Dah, ini maaf ya, jaring ini tutup ya, dihanjali iki. Nah, kelihatan ya. Nah, ini saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah putar ya, alhamdulillah udah putar, bertahan. Kalau keramiknya hanya satu, putar sebentar langsung mandek karena kehabisan tenaga atau kehabisan tegangannya. Jadi keramik itu fungsinya hampir seperti elko, nyimpen setrum untuk nyimpen setrum. Ini ya, ini saya cabut copnya. Nah, ini mati. Saya tancapkan lagi karena tidak saya kasih led ini. Nah, udah berhasil. Jadi seperti ini. Sekarang saya masukkan di shortboxnya. Udah, saya lepas dulu, kabelnya lepas, terus dilem. Nanti saya lem pakai ini, lem bakar. Udah, lepas dulu karena nanti kipasnya bukan ini, kipasnya yang dari komputer tadi yang saya gunakan. Nanti dari listriknya kita jadikan satu dengan shortboxnya, jadi nggak akan cop. Nah, ini sekarang dilepas dulu karena ini mesinnya sudah saya lem, jadi tidak bisa dilepas mesinnya, terpasang lepas ininya aja. Nah, ini jadi terpaksa nanti saya di sini nyabang di sini ini. Kalau saya ikutkan sini nanti ganggu soket ini, Nah, akhirnya terpaksa saya cabangkan di sini aja ini. Nah, sini aja. Yang penting kita tidak lurus ya. Yang satu disudarin ini, yang satunya agak atas ini, nanti biar nggak lurus, nggak tumpuk. Nah, ini jadi ini yang satunya ini di agak bawah sini, terus yang satunya ini listriknya, satunya ini di atas. Jadi kalau telur sih nggak tumpuk. Nah, udah, kita pasang kabel. Nah, ini maaf tadi saya yang gunting kabel. Ini kita jangan lupa ini dikasih timah dulu nih ya, kasih timah dulu. Yes, maaf begini, kasih timah dulu ini. Mana satunya? Jatuh. Kasih timah dulu. Nah, kemudian yang ini juga dikasih timah dulu. Ini yang ini. Nanti terus disolasi ya sudah. Dua separuh wali itu oleh. Udah, kabelnya sembarang karena AC itu sama. Yang kuning tak kasih yang merah ini.
saya taruh ke bawah, jadi nggak ke atas, ini ke bawah, karena nanti kan nanti rencananya yang solderannya di bawah. Nah, udah ini seperti ini. Kalau sudah kita isolasi, bagaimanapun ya kita jaga keselamatan. Kita harus isolasi walaupun sedikit pun tertutup, yang pentingnya tertutup. Nah, udah siap. Ini masukkan lagi ke ini track. Nah, loh, wah, rapas pulungan. Nah, ini nanti masuk ke sini nih ya. Ini nanti taruh sini nih ya. Nah, kalau terlalu panjang ya kita potong lagi kabelnya. Pasnya enggak kan mudah nontonnya. Kabel wakai, nggak usah samar, di toko masih banyak. Nah, kabel di toko masih banyak, nggak usah mana-mana. Jangan lupa kita kasih timah dulu. Kasih timah dulu. Nah, terus ini bolak-balik nggak apa-apa karena AC. Sudah saya tulis tadi ada AC ini. Yang satu nanti sini, ini yang satunya sini. Nah, yang satunya sini, ini. Jangan keliru di sini ya. Sini punya AC setelah R ini. Kalau di sini setelah R, balik. Dan di sini. Nah. Saya taruh di sini ya. Hasilnya ini. Hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Ini barangnya yang saya rakit di PCB bolong-bolong ya. Terus kita taruh di sini, nanti pas ditutup. Nah, terus jangan lupa nih dilem, lem bakar tadi. Red, kita lem ini. STB-nya, posobongnya kita lem STB-nya. Nah, ini kasih lem. Ini juga kasih lem, ini bentang klet. Dah, kita masukkan sini. Ya, tahan dulu biar sampai kering lemnya. Sebetulnya kalau Anda tidak ingin merakit, beli ada 25.000. Jadi untuk cek HP itu yang 12 volt, tapi nanti supply yang 12 volt ada itu 25.000. Terus nanti tempatnya diambil, nah kelontongannya diambil, saya tunjukkan. Nih, nah, Anda beli ini ujungnya seperti ini bukan untuk HP, ini untuk cas radio, untuk apa itu ya, untuk laptop mungkin.
ini. Nah ini min plusnya seperti ini. Ini isinya 12 volt. Terus dibuka ya, dibuka diambil mesin itu ya, dibuka ini cepling, diambil mesin itu terus lebok ini shortbox bisa. Nanti kalau Anda tinggal beli, tapi kalau ingin mencari ilmu, ingin menambah ilmu ya seperti ini, buat sendiri. Ini tadi keramiknya saya nggak beli kok, ini cari-cari di mesin TV Cina SAP yang ada 394 684 itu di mesin TV Cina ada, saya ambil. Nah ini sudah ini ya, ini barangnya. Nah ini depannya shortbox, ini bagian depan. Nah di sini bagian belakang shortbox. Ini sudah rusak, ini saya perbaiki tadi ini. Ini saya ganti, saya ganti lah. Karena sudah rusak, kena ora. Sekarang remote-nya ini rusak, ini remote-nya rusak. Yang rusak bukan remote-nya tapi ininya, penerimanya, karena di sini kesenggol solder saya, IC kecil di dalam ini kesenggol solder saya, langsung nyetis. Rusak, jadi ini nggak bisa di remote. Dan ya seperti ini. Terus kipasnya sekarang, kipasnya udah saya totong ini ya, kabel oleh buri, ini kipasnya. Terus kabelnya dalamnya saya gini, karena nanti kalau ingin melepas nanti kan gini, ini dibuka posisi, kalau ingin melepas kan gini, nanti tutupnya kan gini. Makanya kabelnya saya taruh dalam, kalau nutup ini seret, nggak dilepas ini. Nah ini mau ditutup ini, terus dilepas, dibukain dan tadi ada buka ini, terus dari dilepas. Nah ini kita tahu dulu. Ini namanya apa? Ini kabelnya saya pasang di min plus tadi, di elko yang kuning plus. Kalau dari komputer biasanya ada 3 kabel, yang satu merah, yang satu kuning, hitam, terus hijau biasanya. Terus yang hijau itu nggak usah dipakai, dipotong aja, diambil yang hitam dan kuning. Terus ini yang hitam seperti biasa tadi, yang hitam mimin, yang kuning plus. Dah ini. Nah sebelum saya tutup, saya ginikan dulu aja biar kelihatan ya, munyer apa enggak ini ya. Ini aja dulu. Yang depan biar kelihatan yang depan. Oh gini aja langsung tutupnya, gue sengar ben kita on off kan di depan, ini on off nya ini. Ini saya coba, saya tancapkan nih ya, saya coba. Nah ini sudah on, kipasnya sudah putar kipasnya, ini suaranya. Kalau kipas dari komputer itu sudah banter. Ini kalau kipasnya tadi yang ini untuk power amplifier ini kan agak besar. Ini 10 volt masih lambat. Ini 10 volt sudah banter, ini sudah bunyi ini. Nah ini, insya Allah nanti shortbox kita dipanjer sedina sungi gak apa-apa, adem. Demikian teman-teman, selamat mencoba dan selamat ya, selamat mencoba terus ya. Kalau beli aja bisa aja, beli tinggal masang. Seperti alat pelampung bensin yang saya buat kemarin, beli baru ya ada tuh, tapi untuk Astrea nggak ada. Beli baru ada, tinggal masang. Nah, yang kita tujuannya bukan ganti tapi memperbaiki ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya dan khususnya, dan pada umumnya bagi anda yang ingin melihat video saya. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu untuk mencoba-coba lagi. Tunggu video saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.